Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, Rahayu. Pemirsa, kanal Hikmatologi tercinta, bersua kembali di monolog sederhana, mengajak diri kita masing-masing berpikir, kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani, berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu, upaya serius terus-menerus tak kenal putus untuk menghayati, memperdomani, mengamalkan Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, Tuhan Yang Maha Esa, di tahun 2000, maaf ya, bukan 2000 ya, di tahun 1996, seorang periset yang sangat handal, Samuel B. Huntington, menulis hasil risetnya dan diberikan judul The Clash of Civilization and the Remaking of World Order, dan dialih bahasakan menjadi benturan antara peradaban masa depan politik dunia. Nah, ketika kita berbicara peradaban, asal kata adab itu boleh kita berikan makna susila, boleh kita berikan makna etika, sopan santun, tata krama. Jika judul dari Huntington tadi dimaknai dengan kolbu, dengan hati nurani, maka sungguh tidak pernah akan ada benturan peradaban. Yang ada adalah benturan kepentingan atas nama peradaban. Atas nama peradaban demokrasi, maka seringkali, acap kali, negara yang merasa dirinya paling demokrasi, paling demokrat, akan melakukan intrik, akan melakukan serangan bahkan pada negara yang dianggap tidak demokrasi. Kasus tentang politik, bukan politik ya. Ingat, politik bukan politik ya. Kami sebagai orang yang tertakdir di rumpun sosial politik ya, merasa tidak nyaman dengan sebutan politik itu identik dengan jelek. Karena itulah kami menurunkan kata politik, dan sangat beralasan. Poli itu state, negara. Licik itu munafik, tidak satria. Jadi kalau politik berarti perilaku atau sikap perilaku berbangsa, bernegara yang munafik. Diberikan amanah, disumpah Al-Quran, disumpah Alkitab, kemudian amanah itu diingkari. Itu sekedar contoh. Peradaban yang lagi marak adalah rindunya orang-orang tua, orang-orang sepuh yang merasa sesepuh, walaupun boleh jadi ilmunya belum sepuh, rame-rame mengklaim bahwa dirinya lah yang paling berhak atas tradisi budaya tertentu. Karena itu, tidak jarang klaim atas nama peradaban, sebetulnya atas nama kepentingan, ya, atas nama peradaban suku bangsa tertentu, maka dia tidak jarang
memberikan tanda minir pada peradaban yang lain. Apalagi kalau sudah merasa dirinya adiluhur. Jadi merasa dirinya pemilik sah dari leluhur. Kalau leluhur hanya dibatasi oleh dan hanya suku bangsa tertentu saja, maka maknanya bukan luhur. Tapi itulah ngelantur. Mengapa? Karena luhur itu milik seluruh anak bangsa yang ada di kolong langit ini. Milik seluruh anak bangsa yang ada di atas bumi ini. Jadi siapapun, agama apapun, kepercayaan apapun, penghayat apapun, suku bangsa apapun, bahasa apapun, tradisi apapun yang memuat makna luhur yang diperankan, dipentaskan oleh seseorang dari manapun, maka dia memiliki hak atas keluhuran budi pekerti itu sendiri. Klaim bahwa inilah budaya yang paling asli dan paling luhur, tetapi masih memakai piranti sosial media sembari menista yang lainnya, sungguh tidak luhur. Jadi orang yang menjadi pengawal kesatria dalam peninggalan leluhur, warisan leluhur, tradisi budaya leluhur dari suku bangsa apapun, maka dia harus mampu. Guratan tangannya baik berupa tulisan, lukisan, ataupun jepretan, ya. Tutur katanya, bahasa tubuhnya, niscaya luhur. Jadi tidak disebut budaya, tradisi budaya itu luhur jika tidak dibawa dengan orang-orang yang berbudi pekerti luhur. Jadi budaya itu bisa rusak, agama itu bisa rusak, kepercayaan itu bisa rusak, tradisi budaya bisa rusak. Manakala cara membawakan tidak dengan tutur kata yang luhur, tulisan yang luhur, karya yang luhur, dan meluhurkan juga orang lain. Boleh jadi kita tidak sepakat dengan pakaian tertentu, ya. Tetapi kalau kita memakai busana yang kita yakini yang terbaik, jangan pernah menistakan busana yang lainnya. Sama dengan tradisi budaya. Kalau gending Jawa kita anggap yang terbaik, yang terlengkap, yang teristimewa, tetap akan memiliki makna luhur manakala kita tidak menista musik rock, tidak menista dangdut koplo, tidak menista keroncong, tidak menista. Itulah luhur, itulah budaya leluhur. Karena kita tidak pernah hidup dalam keaslian yang seasli-aslinya Jawa, seasli-aslinya Madura, seasli-aslinya Cina, seasli-aslinya Arab, seasli-aslinya Amerika, Eropa, dan seterusnya. Asli, tidak pernah ada campurannya. Tidak akan pernah mampu, apalagi di era digitalisasi semacam ini. Kertas yang saya pakai untuk menggurat ajaran Islam, ideologi, politik, filsafat, hukum, dan yang lainnya ini, yang kami beri judul Hikmatologi Kehidupan, dari kedokteran Nabi hingga ideologi politik kebangsaan. Apa ini karya saya asli? Iya, asli. Asli apa? Asli dari pikiran saya, tetapi juga dirembesi hasil pemikiran orang lain. Ada karya Plato, Aristoteles, Socrates, Karl Marx, Max Weber,
Imam Ghazali, dan yang lainnya. Lebih dari itu yang kami pakai untuk menyampaikan gagasan, pikiran-pikiran saya ini. Ini dari saudara kita di Cina sana, Sha Yilun. Hidupnya, kalau untuk kita dianggap merana, karena apa? Karena dia dikebiri oleh raja. Tugasnya untuk mengantarkan para selir. Ya, bagi Sha Yilun dan bagi raja itu adalah hal yang mulia. Nah, kita tidak perlu menista ada orang yang dikebiri. Karena itu merupakan haknya dia untuk merawat dirinya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Maraknya ya dunia tradisional diangkat dengan sosial media ini menandakan bahwasanya yang sangat tradisional itu tidak pernah akan bisa melepaskan dari hal yang terbarukan. Apalagi kalau saudara-saudara kita ini menjadi sutradara film, sandiwara, dan yang lainnya. Tidak bisa kita mengatakan ini asli kita sendiri, asli Jawa, asli Indonesia. Tidak bisa. Film itu bukan made in, ya. Bukan made in Indonesia film itu. Jadi marilah kita beradab, memang berusaha, berproses menuju keluhuran budi tanpa mencaci, menuju keluhuran budi pekerti tanpa menistakan sesama insani, menuju proses budi pekerti yang mulia tanpa kita setiap hari menista. Jadi kalau kita memberikan judul Jawa gitu ya, umpamanya Sastro Jendro Hayuningrat, kemudian diberi anak judul Uri-uri budaya leluhur Jawa, lebih baik daripada leluhur asing. Nah itu ya, cara-cara seperti itu kekanak-kanakan. Tapi itu pikiran kami. Kalau Anda menganggap itu cara yang dewasa, ya silahkan. Ya. Tidak perlu ya. Mengapa Samuel P. Huntington itu sampai mengatakan class civilization? Karena masing-masing orang itu berdiri, tidak menempati ruangnya, waktunya dia berdiri, tetapi dia menempati ruang dan waktu orang lain. Maknanya bahwa ketika seseorang memegang ajaran tertentu, agama tertentu, merasa baik, terbenar, terpuji, jawab saya yes. Itu kalau kami mengajarkan pada mahasiswa kami. Ya, agamaku Islam yang terbaik, yang terpuji. Saya yakin masuk surga. Harus, tetapi tidak perlu menista. Kalau ada saudara kita yang Katolik, yang Hindu, yang Buddha, Buddha berhak atas nirwana. Yes, terbaik. Sabto Dharma berhak atas surga yang memang dambaan mereka. Bagus. Dan umat Islam tidak perlu mencampuri. Demikian juga kalau kita anggap selamatan versi Jawa itu adalah tradisi leluhur yang baik, maka jangan mengatakan yang tidak selamatan itu tidak luhur, tidak baik. Tetapi saudara-saudara kami yang biasanya memakai dalil untuk berdalih, baik dari ayat Al-Quran maupun dari sabda Nabi, kalau Anda tidak penelitian, ya jangan bicara seenaknya sendiri. Selamatan, weton, bid'ah, kurafat, haram. Selamatan, bayi lahir brokoan,
haram, bid'ah. Selamatan sepasaran dilarang. Selamatan mudun, lemah, tedak, siti. Baru belajar terantanan dilarang. Selamatan kematian dilarang. Kalau Anda memang tidak suka, ya, harus ada wilayahnya. Wilayah apa? Wilayah sosial media itu adalah wilayah yang bisa menghargai hati. Kalau demikian, silahkan Anda ngomong apa saja di tempat kaderisasi Anda. Tetapi ketika di sosial media, mari kita belajar beretika, menghargai saudara-saudara kita yang masih melakukan selamatan. Ya, jujur saja, mbah kami meninggal dunia di Sumber Manjing Wetan, Kabupaten Malang, selamatan. Dan kami tidak melarangnya. Bahkan selamatannya sungguh sangat indah menurut pandangan kami. Hari pertama di rumah duka waktu itu, rumah kami hanya menyediakan makanan pokok, ya, soto. Setelah itu ada saudara yang nyumbang kue. Nah, kuenya kok genap 2, tidak boleh. Harus 3. Hari pertama sudah 3. Hari kedua berapa? Hari kedua harus 5. Hari ketiga harus 7. Hari keempat harus 9. Hari kelima harus 11. Hari ke-6 harus 13. Hari ke-7 15. 15 apa? 15 macam kue. Saya tidak pamer, tapi itulah tradisi dari leluhur kami di Sumber Manjing Wetan. Kami keluarga besar, ya, kurang lebih sekitar 30-40% penduduk desa Sumber Manjing Wetan, Kecamatan Sumber Manjing Wetan itu adalah saudara-saudara kami. Apalagi kalau ngomong kecamatan begini, insya Allah antara 30-40% adalah saudara-saudara yang satu mbah buyut kami. Karena mbah buyut kami itu ada 17 dari kiri kanan. Ya, anak pinaknya itu ada 9, ada 12 dan seterusnya. Ya. Tetapi ketika mbah kami sedonya wafatnya di tempat adik kami, rumahnya kecil, ya. Adik kami aktivitasnya tinggi, Samsul Hadi itu. Tidak ada selamatan. Tapi masih ada tumpang pungkur. Karena apa? Mertua adik kami izin ke kami, Mas In, kalau ada tumpang pungkur boleh enggak? Boleh, tapi jangan dimakan di sini. Ya, karena banyak tamu. Makanlah bukan makanlah, tetapi dibuat berkat saja. Jadi disediakan tempat. Ya, tidak risih. Dan ketika bapak kami kandung wafatnya di rumah kami ini, di Celaket Gang 1 ini, kalau adik Jalan Sendang Biru, ya, kami juga tidak selamatan. Tapi perlu diketahui, ya, hasil dari takjiah itu lebih dari 1 ton beras, lebih dari 1 ton gula, ya, sekitar 1 pick up mie, kemudian minyak goreng dan yang lainnya mau dikemanakan. Dan kami tidak selamatan. Kenapa? Karena saudara-saudara kami yang datang itu dari berbagai kota, dari berbagai desa. Kalau kami selamatan, ada tahlilan di rumah kami, di rumah duka, maka kami tidak sempat untuk mengindahkan tamu-tamu kami, saudara-saudara kami. Kalau begitu apa yang kita permasalahkan? Tidak ada. Jadi yang selamatan silakan, yang tidak silakan. Ya, yang penting tidak saling menistakan. Itu adalah cara kita mengambil hikmah. Alkitab kami mengumpulkan ada 32 kali 7, ya. Berarti 32 kali 7 kali 7. Sair sabdana.
sudah diaransemen oleh Ananda David ya, dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya Malang waktu itu, yang menyanyi dari Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang ditampilkan dengan hikmat satu, ada di kanal Hikmatologi. Ada hikmat di dalam Alkitab, ada hikmat di dalam Tipitaka, Bhagavad Gita, Samaveda, ya. Ada di kitab Sisu ya, dari Konghucu, ada di kitab Al-Quran. Ada hikmah. Dan hikmah itu kebaikannya tiada tara. Karena kebaikannya tiada tara, maka tradisi dan budaya kebaikannya tidak ada taranya. Taranya adalah orang-orang yang mendukung tradisi budaya itu sendiri. Karena itulah, maka marilah kita berdamai, sedamai empu tantular, sedamai empu kanwa, sedamai empu sendok, sedamai W.R. Supratman, sedamai generasi Soekarno-Hatta dalam rengkuhan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita teguk senantiasa nikmatnya Jamrut Khatulistiwa Nusantara Indonesia. Hidup tanpa memaki dan mencela. Jika atas nama agama, atas nama kepercayaan, atas nama budaya menista, maka mereka bukan orang yang bertuhan. Inilah yang dikatakan dalam buku tipis karya guru besar Dr. Andes Ki Jatikusumo. 90% orang gagal memahami Tuhan. Kemudian saya minta aja 90% iki. Lebih itu Mas. 99% orang gagal memahami Tuhan. Akhirnya judulnya dirubah menjadi 99%. Idati, terima kasih karena membimbing kami sejak SMP lewat RRI dan menjadi pembimbing kami era 70-an, 76, ketika masih Quartet Edge itu lengkap, ya. Dan membimbing kami ada di Dhamma TV karena beliau host di acara Kiprah Jati, termasuk Ibu Hani di acara Cermin, ya. Tentu saja Bante Dhamma Vijayo yang senantiasa memberikan kesejukan ketika sama-sama ada di Dhamma TV. Banyak teman-teman kami, saudara-saudara kami yang beda wawasannya, tetapi ketika ada di dalam satu sarasean, di dalam satu dialog di Dhamma TV, tidak pernah ada yang otot-ototan, apalagi memaki, permusuhan, tidak pernah. Ini indahnya perbedaan ketika kita mampu membawakan diri dalam peradaban. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangan. Semoga Indonesia yang melestarikan tradisi budaya lewat budaya apapun tetap dalam persaudaraan Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila dasar negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, Rahayu. Praktek ideologi dan bersyariat, agama ada kesamaan.